Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang median atau nilai tengah. Median merupakan ukuran pemusatan data yang kita dapatkan dari nilai tengah setelah data diurutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang median data tunggal. Oke, untuk data yang memiliki jumlah frekuensi n atau banyak datanya n, rumus untuk mencari median dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk n-nya ganjil dan yang kedua untuk n-nya genap. Nah, untuk n-nya ganjil, mencari median adalah data ke xn artinya adalah data ke ya, data ke n plus 1 dibagi 2. Nah, contohnya misalkan n-nya sama dengan 21 misalkan. Berarti mediannya adalah data ke 21 tambah 1 dibagi 2. Data ke 22 bagi 2 berarti data ke 11 setelah data diurutkan. Nah, untuk genap, untuk mencari mediannya adalah data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 plus 1, jadi data setelahnya dibagi 2. Misalkan untuk n-nya sama dengan 20, berarti mediannya adalah data ke 20 bagi 2, 10, ditambah setelahnya ya, data ke 11 dibagi 2. Tentunya setelah data tersebut diurutkan. Oke, biar lebih jelasnya kita coba kerjakan contoh soal median data tunggal. Nah, misalkan kita diminta untuk menentukan median dari data yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ya. Yang pertama kita urutkan dulu. Oke, kita urutkan dulu dimulai dari yang paling kecil ya. Ini yang paling kecil berarti 6. Set, 6-nya ada 2 ya, berarti 6, terus 7. Set, 7-nya ada 3 ya. 7. Selanjutnya 8, 1, 2. Oh, 8-nya ada 2. 8. Terus 9 ada 1, 2, 3. Oke, 9 ada 3. 9. Dan ke 10-nya ada 1, 2, 3. Oke, 10-nya ada 3. 10. Nah, karena tadi jumlah datanya ada 13, berarti n sama dengan 13, berarti median sama dengan data, karena ganjil kita pakai rumus ini ya, data ke 13 tambah 1 dibagi 2. Berarti kan 14 dibagi 2 berarti data ke 7. Data ke 7 itu berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti 8. Selanjutnya ke soal yang kedua. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Nah, kita urutkan dulu. Pertama adalah diurutkan. Jadi kalau untuk mencari median kita harus mengurutkan dulu ya. Berarti kita urutkan dari yang paling kecil, berapa ini? 60 ya. Berarti 60 ada 1. 70, oke 1, 2, oke 70 ada 2, 70. 80, 1, 2, oke 80 ada 2, 80. Oh, ada 75 ya, 75-nya kelewatan. Baik, kita ulang. Oke, 75 ada berapa ini? Ada 1 ya. Oke, 75. Selanjutnya 80 tadi ada 2 ya. 80. Kemudian 90 ada 1, 2. Oke, 90 ada 2. Kemudian 100 ada 1, 2. 100 ada 2. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena n-nya genap 10, berarti n sama dengan 10 kan? Berarti median sama dengan data ke 10 bagi 2, 5, ditambah data setelahnya, data ke 6 dibagi 2. Data kelima yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini data kelima. Data ke 6 berarti ini. Nah, berarti 80 ditambah 80 dibagi 2. Berarti 160 dibagi 2 sama dengan 80. Nah, itu tadi contoh untuk menentukan median data tunggal untuk n-nya ganjil dan juga n-nya genap.
Oke, yang kedua kita akan menghitung median untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, mencari rumus median dengan median sama dengan L ditambahkan dengan setengah N dikurangi FK. Jadi L itu merupakan tapi bawah kelas median. Nanti kita akan mencari kelas median dengan berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Kemudian ditambah setengah N. N itu adalah banyak data ya, N. Kemudian FK itu frekuensi kumulatif atau jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kemudian F itu frekuensi kelas median dan P itu panjang interval kelas. Nah, biar lebih mudah, kita coba langsung untuk mengerjakan contoh soal median untuk data berkelompok. Nah, misalkan diberikan data pengukuran berat badan sekelompok siswa dalam kilogram, kita diminta untuk menentukan mediannya. Oke, di sini berat badannya mulai dari 33 sampai 34 frekuensinya 1 dan seterusnya sampai 55 sampai 59 frekuensinya 8. Nah, untuk memudahkan kita membuat kolom baru yang berisi frekuensi kumulatif. Jadi tips untuk mengerjakan median, kita buat sebuah kolom baru yang berisi frekuensi kumulatif seperti ini. Nah, frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang kita dapatkan dari jumlah frekuensi sebelumnya. Jadi kita tuliskan ini 1. Nah, selanjutnya 1 ditambahkan dengan 3 berarti 4. Kemudian 4 ditambahkan dengan 6 10. 10 ditambahkan 12 sama dengan 22. 22 ditambahkan 10 sama dengan 32. Kemudian 32 ditambahkan 8 sama dengan 40. Nah, diperoleh N atau banyak data sama dengan 40. Berarti setengah N sama dengan 20. Nah, kita untuk menentukan kelas median, kita harus menentukan data ke-20 ini di mana. Nah, karena dari 10 ke 22 itu di sini, berarti data ke-20 itu di sini. Jadi kelas mediannya sudah kita tentukan, yaitu dari 45 sampai 49. Nah, ini kelas median. Oke ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk mencari kelas median, tentukan dulu semuanya. Lebih enak menggunakan kolom tambahan frekuensi kumulatif. Nanti ketemu N sama dengan berapa. Di sini kebetulan N sama dengan 40, berarti setengah N-nya sama dengan 20. Nah, berarti tentukan 20 itu di mana? Data ke 20 itu di mana? Ternyata data ke 11 sampai 22 kan di sini. Berarti kelas mediannya sama dengan ini. Nah, karena kelas mediannya sudah ketemu, berarti kita bisa menentukan L. Berarti tepi bawah kelas mediannya sama dengan 44,5. Kemudian F sama dengan F itu merupakan frekuensi kelas median, yaitu ini, sama dengan 12. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti ini ya, yaitu 10. Dan panjang interval kelas sama dengan dari 30 ke 34, berarti panjang interval kelasnya sama dengan 5. Nah, sudah komplit. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus median. Berarti median sama dengan, kita tuliskan dulu rumusnya ya, L ditambah setengah N dikurangi FK per F dikalikan dengan P. Berarti L sama dengan 44,5 ditambah setengah N-nya sama dengan 20 dikurangi FK sama dengan 10 dibagi frekuensi kelas median sama dengan 12. Oke, dikalikan dengan panjang interval, yaitu P. P-nya sama dengan 5 ya di sini ya. Ini sama dengan 5. Nah, selanjutnya 44,5 ditambah ini 20 dikali 10 sama dengan 10. 10 per 12 kali 5. Oke, ini bisa kita bagi 2 ya. Ini 5 per 6. Berarti 44,5 ditambah 5 kali 5 berarti 25 per 6 ya. 25 per 6
sama dengan 44,5 ditambah 25/6 sama dengan 4,16. Nah, selanjutnya tinggal dijumlahkan 44,5 ditambah 4,16 sama dengan 48,66. Oke, itu tadi cara mencari median untuk data berkelompok. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara mencari median untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Jadi, itu tadi cara untuk menyelesaikan median atau nilai tengah. Nah, bagi sobat pintar yang punya pertanyaan terkaitan dengan median atau yang punya soal yang berkaitan dengan median, silahkan tuliskan soalnya di kolom komentar. Bagi kalian yang beruntung, nanti kita akan buatkan video spesial untuk membahas soal kalian. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.